Bab 1714, Kedatangan. Aku mohon, jangan sakiti Valentino. Aku akan mengikuti keinginan kalian, tapi jangan sakiti dia. Angel menopang tangannya di tempat tidur dan duduk tegak. Kemudian, dia menatap Tuan Besar de Reyes dengan ekspresi memohon. Aku tidak tahu bagaimana ibuku menyinggungmu dulu, tapi aku bersedia menggantikan ibuku membayar konsekuensinya. Tapi Valentino tidak bersalah. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tolong, jangan sakiti dia. Saat ini, Angel benar-benar panik. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia refleks ingin mencegah Valentino datang. Bukannya keluarga memang seperti ini? Kamu sendiri menderita sedikit tidak apa-apa, tetapi jika keluargamu ditindas atau disakiti, kamu tidak akan bisa terima. Saat ini, Angel benar-benar sudah melupakan keselamatannya sendiri. Hatinya penuh dengan kekhawatiran terhadap Valentino. Plak! Dengan senyuman sinis di wajahnya, Tuan Besar de Reyes kembali menampar Angel. Tamparan tanpa ampun itu langsung mengenai wajah lembut Angel dan menghempaskan Angel ke kasur. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu berhak memohon padaku? Wanita rendahan juga melahirkan putri yang rendahan begini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri ibumu berasal sampai-sampai dia berani berangan-angan menjadi anggota keluarga Yolanda. Kalau bukan karena angan-angan ibumu, putriku tidak akan mati. Inilah utang kalian, rakyat rendahan, kepada keluarga de Reyes. Sekarang, aku berhasil menemukanmu. Jadi, kalian harus membayar semua utang kalian saat itu padaku secara perlahan. Mata Tuan Besar de Reyes penuh dengan kegilaan. Mulutnya juga membentuk senyuman sinis yang kejam. Semakin banyak dia berbicara, dia semakin marah. Lalu, Tuan Besar de Reyes tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Angel lagi. Plak! Katakan, di mana ibu rendahanmu itu? Plak! Cepat bilang! Tuan Besar de Reyes seperti orang gila. Dia terus menampar wajah Angel sampai 7 atau 8 kali. Angel berlutut di lantai seperti kucing liar yang tidak berdaya. Dia tidak menghindar dan hanya mencoba yang terbaik untuk melindungi perutnya. Pada saat ini, Angel tiba-tiba merasa sedih. Sejak kecil, dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya dan menjalani kehidupan dengan orang asing. Baik ibu maupun ayah kandungnya tidak ada di sisinya. Sejak kecil hingga dewasa, meskipun Mary membesarkannya, Angel tetap bukan anak kandung Mary. Sebelum dia bertemu Valentino, hanya Tuan Besar Kusuma yang benar-benar menyayanginya. Namun, beberapa tahun yang lalu, Tuan Besar Kusuma sudah meninggal. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun ini, sepertinya tidak ada yang benar-benar menyayangi Angel kecuali Valentino. Sama seperti sekarang, ketika Angel diganggu dan dipukuli, dia hanya bisa menerimanya tanpa melawan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya. Mungkin Valentino adalah satu-satunya orang yang akan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya. Namun, Angel tidak ingin Valentino datang. Kalau sampai di rumah keluarga de Reyes benar-benar ada begitu banyak orang yang sedang menunggu untuk menyergapnya. Bahkan jika Valentino datang dengan bawahannya, dia juga seperti domba yang masuk ke gua harimau. Asal kamu tahu saja, bahkan kalau Valentino tidak datang, aku juga akan memaksanya datang. Aku akan sengaja merilis berita menyuruhnya datang untuk menyelamatkanmu. Kemudian, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Setelah aku membunuh Valentino, aku mau lihat siapa lagi yang bisa membantumu di negara Nagon. Jangan berharap pada keluarga Yolanda. Kalau mereka mau membantumu, mereka pasti sudah melakukannya sejak dulu. Kalau kamu pintar, cepat bilang di mana ibumu. Tuan Besar de Reyes sudah lelah memukul Angel. Dia pun berdiri tegak dan menatap Angel sambil tersenyum sinis. Angel perlahan-lahan mendongak menatap Tuan Besar de Reyes. Dia menyusut ke belakang lalu duduk di lantai sambil melindungi perutnya dengan lengannya. Saat ini, wajah Angel sedikit bengkak. Sudut mulutnya bahkan berdarah, membuatnya terlihat sangat kasihan.
kamu masih melindungi perutmu? Penampilan rendahanmu ini benar-benar mirip ibumu. Tuan Besar Darius tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia langsung mengangkat kakinya dan hendak menendang perut Angel. Dia sangat kejam seperti anjing gila. Ah! Angel tiba-tiba berteriak lalu berusaha memutar tubuhnya untuk membelakangi Tuan Besar Darius. Bam! Tuan Besar Darius menendang punggung Angel tanpa belas kasihan. Angel telungkup di sisi tempat tidur, masih melindungi perutnya dan berusaha menopang tubuhnya untuk menerima pukulan. Berdiri! Cepat berdiri! Saat ini, mata Tuan Besar Darius juga sangat merah. Dia benar-benar sudah menggila. Putriku saja sudah tiada, kamu bisa-bisanya masih mau punya anak? Mati sana! Tuan Besar Darius makin geram. Dia berbalik dan mengambil kursi, hendak menghantamkannya ke Angel. Brak, bam! Brak! Brak! Bam! Bu! Dor! 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 Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang sangat keras. Setelah itu, serangkaian suara tembakan pun terdengar, seakan-akan ada badai yang sangat besar. Brak! Bam! Siapa itu? Berhenti! Valentino, berani-beraninya kamu datang? Mana orang kita? Brengsek! Diam kalian kacung keluarga Darius. Kalau dalam waktu 3 detik kalian tidak berlutut, kuledakkan kepala kalian. Dalam sekejap, kembali terdengar suara kekacauan yang sangat berisik dari luar. Meskipun kedengarannya sangat jauh, jika didengarkan dengan saksama, masih bisa terdengar secara samar. Tadi, Angel bisa mendengar nama Valentino dengan sangat jelas. Angel langsung membelalakan matanya dan mulai mendengar secara saksama. Tuan Besar Darius juga perlahan-lahan meletakkan kursi di tangannya dan langsung berbalik untuk melihat keluar. Melalui jendela, dia samar-samar bisa melihat pemandangan kacau di gerbang rumah keluarga Darius. Aku tidak menyangka dia akan datang untuk membuat keributan di rumah keluarga Darius demi kamu. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuhnya dulu lalu kembali untuk menyiksamu secara perlahan. Tuan Besar Darius mendengus dingin lalu langsung berbalik dan berjalan keluar. Tugaskan seseorang untuk awasi dia. Dia masih sangat berguna. Tuan Besar Darius memberi perintah pada bawahannya. Belasan orang pun langsung menjawab. Valentino, cepat pergi. Ada penyergapan. Ada penyergapan di sini. Angel tiba-tiba melangkah maju dan berlari ke jendela untuk berteriak. Namun, di luar sangat berisik, suaranya sangat sulit terdengar. Selain itu, bahkan jika Valentino bisa mendengar Angel, dia juga tidak akan mundur. Jangankan 20.000 orang, bahkan jika ada 50.000 orang atau 100.000 orang, Valentino juga tidak akan menghentikan langkahnya. Plak! Seorang pemuda langsung menampar Angel sampai Angel kembali terhempas di kasur. Kemudian, pemuda itu mengeluarkan tali dan mengikat tangan Angel. Pemuda lainnya mengambil sebuah kain lap dan memasukkannya ke mulut Angel. Emem. Angel terus memberontak dan tetap ingin berteriak. Kalau kamu bicara lagi, kami akan memukul anak di perutmu itu. Ujar pemuda itu sambil tersenyum sinis. Dengan sepatah kata itu, Angel langsung membelalak dan melangkah mundur dengan panik, berusaha menjaga jarak dari pemuda berbaju hitam itu. Saat ini, suasana di depan gerbang rumah keluarga Darius sangat kacau. Valentino membawa puluhan ribu tentara bawahannya ke rumah keluarga Darius di kota makmur. Belasan mobil langsung menabrak 2 gerbang besi besar rumah keluarga Darius sampai terbang. Bahkan Kasman juga sampai menabrak dinding rumah dengan keras, entah disengaja atau tidak. Bab 1715, Keluarga Darius brengsek. Oleh karena itu, tidak hanya gerbang yang ditabrak sampai terbang, tetapi bahkan dinding di halaman juga roboh. Sini, kawan-kawan. Kulihat gerbang rumah keluarga Darius ini agak kecil, tidak bisa kita masuki secara bersamaan.
Kalian lihat tidak dinding ini? Robohkan dulu. Chris membawa sebuah pistol mitralyur dan menembak ke langit menghabiskan setengah pelurunya sambil berteriak. Hancurkan dinding lalu musnahkan seluruh keluarga. Sial! Bantai! Dorong temboknya! Bunuh orangnya! Sialan! Hari ini aku akan membunuh keluarga Darius. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion menerjang maju dengan penuh semangat. Saat melawan keluarga Yoanda dan keluarga Arden, mereka tidak punya kesempatan untuk ikutan. Hari ini, kalau mereka bisa memastikan memang keluarga Darius yang melakukannya, keluarga Darius pasti akan dibantai sampai ada lautan darah di sini. Bam! Bam! Para prajurit menerjang maju, menyebabkan suara peperangan yang sangat keras. Tendangan para prajurit terus mendarat di dinding halaman. Sial! Dinding ini kokoh juga! Pakai mobil! Tabrak! Hancurkan dinding ini! Sialan! Puluhan ribu orang menyerang secara bersamaan. Selain itu, mereka mengemudi mobil mereka menabrak dinding itu seakan-akan mobil itu sama sekali tidak berharga. Dinding dari besi juga tidak akan bisa bertahan. Brak! Brak! Tidak sampai 1 menit, dinding halaman rumah keluarga Darius sudah roboh. Bu! Dinding yang terbuat dari baja bercampur tanah murni itu seketika runtuh dan jatuh ke tanah. Debu dan pasir beterbangan, membuat adegan ini terasa sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Yoanda akhirnya mengerti satu hal. Ternyata sebelumnya Valentino serius saat dia datang sendirian ke rumah keluarga Yoanda dan berkata bahwa dia ingin coba berbicara dengan keluarga Yoanda. Dia benar-benar mempertimbangkan kebaikan keluarga Yoanda, jadi dia tidak langsung membawa orang-orangnya ke sana untuk menyerang keluarga Yoanda. Sekarang, saat menghadapi keluarga Darius, Valentino langsung membawa anak buahnya dan menerobos secara paksa. Dia sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Ini adalah karakter Valentino. Bisa dibayangkan bahwa ketika menghadapi keluarga Yoanda sebelumnya, Valentino sebenarnya cukup toleran. Namun sekarang, saat menghadapi keluarga Darius, Valentino tidak menutup-nutupi kemampuannya lagi. Dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Lihat saja, begitu datang, dia sudah menghancurkan dinding halaman keluarga Darius. Dia merobohkan dinding orang. Orang-orang di dalam rumah keluarga Darius langsung panik dan menghindar ke belakang. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri ini adalah pelayan dan bawahan keluarga Darius. Anggota keluarga Darius serta beberapa anggota inti tentu saja tidak akan bersembunyi. Mereka tidak hanya tidak menghindar, mereka bahkan mengambil inisiatif untuk berjalan keluar di bawah kepemimpinan Tuan Besar Darius. Melihat situasi ini, semua anggota keluarga Darius langsung murka. Keluarga Darius sudah berdiri di kota makmur selama bertahun-tahun. Mereka mana pernah diserang sampai seperti ini? Apalagi Valentino langsung menghancurkan dinding halaman rumah keluarga Darius tanpa basa-basi dulu. Betapa tidak masuk akalnya ini. Valentino terlalu sombong. Ayo, ikut aku. Valentino turun dari mobil dengan masih mengenakan jaket hitam yang compang-camping itu dan berjalan masuk ke halaman rumah keluarga Darius. Jaket hitam ini adalah pemberian Angel, jadi dia sudah pasti tidak mau membuangnya. Oleh karena itu, sudah serusak apapun jaket ini, Valentino tetap selalu memakainya. Bawahan Valentino berdiri diam di tempat, menunggu Valentino. Setelah Valentino berjalan ke paling depan, mereka baru perlahan-lahan menjaga jarak setengah meter dari Valentino dan mengikutinya. Pada saat ini, Valentino adalah raja mereka, pemimpin yang mereka akui. Tidak ada orang yang berani berjalan di depan Valentino. Baik Tuan Besar Arden, Tuan Besar Yoanda maupun Stefan Arden dan Hanaga Yoanda. Pada saat ini, di depan Valentino, mereka semua harus berdiri sedikit di belakangnya. Tak! Tak! Pasukan besar yang terdiri dari puluhan ribu orang, memasuki rumah keluarga Darius dengan ekspresi tegas di bawah pimpinan Valentino.
Harus diakui bahwa rumah keluarga Darius benar-benar besar. Sepertinya 5 rumah keluarga Yoanda juga tidak dapat dibandingkan dengan rumah ini. Rumah keluarga Darius tidak hanya ada danau buatan, tetapi juga padang rumput hijau buatan yang sangat besar. Singkatnya, luas areanya sangat mengejutkan. Bahkan ketika puluhan ribu orang masuk semua, areanya masih sangat luas dan tidak terasa sempit. Ekspresi Tuan Besar Darius sangat dingin. Dia membawa hampir 100 anggota keluarga Darius berjalan maju menemui Valentino. Melihat Tuan Besar Yoanda dan semua anggota keluarga Yoanda di belakang Valentino, serta Tuan Besar Arden dan lainnya, wajah Tuan Besar Darius menunjukkan sedikit ekspresi heran. Kenapa keluarga Yoanda dan keluarga Arden datang bersama Valentino? Situasinya sepertinya jadi di luar perkiraannya. Tuan Besar Darius berpikir sekian lama, lalu melangkah maju dan bertanya. Kamu Valentino Wijaya? Kamu tidak berhak tahu siapa aku. Sekarang aku bertanya dan kamu menjawab. Ujar Valentino sambil menancapkan pisau bajanya di tanah. Dia menatap Tuan Besar Darius dengan tatapan tenang. Kurang ajar! Kamu pikir ini di mana? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Besar kami dengan sikap seperti itu? Kulihat kamu sudah bosan hidup. Kalau kamu ingin mati, kami bisa membantumu. Sebelum Tuan Besar Darius sempat berbicara, semua anggota keluarga Darius sudah memarahi Valentino. Dilihat dari sikap mereka, mereka sepertinya sama sekali tidak menganggap Valentino. Meskipun Valentino membawa begitu banyak orang, mereka tetap tidak menghargainya. Valentino menatap semua anggota keluarga Darius. Kenapa mereka bisa begitu percaya diri? Alasannya ada 2. Pertama, mereka percaya bahwa Valentino pasti tidak akan berani menyerang. Kedua, mereka seharusnya punya kartu andalan. Namun, mereka pikir Valentino tidak berani menyerang. Konyol sekali. Jadi, setelah dibandingkan, Valentino merasa alasan kedua lebih memungkinkan. Karena bagaimanapun juga, dari rumah keluarga Arden lalu ke rumah keluarga Yoanda baru ke rumah keluarga Darius memerlukan waktu yang sangat panjang. Bahkan jika keluarga Darius tidak menonjolkan diri, mereka tetap akan mendapat kabar. Mereka tidak mungkin tidak melakukan persiapan. Hanya saja, di mana persiapan mereka? Sambil berpikir, Valentino perlahan-lahan melihat ke sekitar. Setelah itu, senyum penuh makna muncul di tatapan Valentino. Chris langsung mengerti apa yang dimaksud Valentino dan mulai membuat pengaturan peperangan dengan prajurit Maple Pavilion di belakangnya. Dalam situasi yang berbeda, posisi dan formasi pertempuran mereka tentu saja juga berbeda. Dalam hal ini, Chris lebih berpengalaman daripada Valentino. Kalian memilih untuk menjawab pertanyaanku baik-baik, atau ingin aku membunuh sekelompok dari kalian dulu sebelum kalian menjawab pertanyaanku? Valentino meletakkan satu tangan di punggung dan memasang ekspresi menakutkan. Saat ini, dia sudah mencoba sekuat tenaga untuk menekan emosi yang meledak-ledak di hatinya. Jika bukan karena keselamatan Angel, sekarang dia pasti sudah menerjang masuk bersama yang lainnya. Tuan Besar Darius menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Ketika dia melihat Tuan Besar Yoanda dan Tuan Besar Arden berdiri di belakang Valentino tanpa mengatakan apa-apa, dia sudah punya perkiraan di dalam hatinya. Apakah istriku, Angel, ada di tangan keluarga Darius? Tanya Valentino sambil menatap lurus ke mata Tuan Besar Darius. Tuan Besar Darius adalah orang yang cerdik. Dia menyipitkan matanya sedikit tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Bab 1716, geledah sekarang juga. Tidak, aku tidak tahu siapa Angel. Ucap Tuan Besar Darius dengan sangat tenang, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tuan Besar Darius, kalau benar kamulah yang telah menangkap Angel, mengaku sajalah. Tuan Besar Yoanda menggeleng dengan ringan, lalu berkata, "Kamu tidak akan bisa menghindari masalah yang satu ini. Aku sudah bilang bahwa aku tidak menyentuhnya. Aku malah merasa aneh. Valentino, kamu sendiri yang tidak bisa menjaga istrimu sendiri,
Tapi kamu malah mendatangi keluarga Darius dan meminta kami untuk mengembalikan istrimu. Apa maksud perbuatanmu ini? Apakah kalian semua berpikir bahwa hewan kotor seperti kalian dapat menginjak-injak keluarga Darius karena selama ini kami telah bersikap terlalu rendah hati? Ucap Tuan Besar Darius dengan angkuh. Ucapannya mengartikan bahwa Valentino dan yang lainnya hanyalah hewan kotor bagi keluarga Darius. Pro! Saat mendengar ucapan Tuan Besar Darius yang merendahkan itu, Valentino tiba-tiba tertawa, lalu menancapkan pisau bajanya di lantai dan perlahan bertepuk tangan. Ucapan yang bijak sekali. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu satu hal. Hari ini, aku, Valentino Wijaya, tidak hanya akan menginjak-injak keluarga Darius. Aku juga akan membuat kalian memakan kotoran kalian sendiri. Chris dan yang lainnya sontak tertawa mendengar ucapan Valentino. Ekspresi para anggota keluarga Darius langsung menjadi kusut. Kata-kata Valentino itu sangat menghina keluarga Darius. Menghina keluarga Darius? Sepertinya bahkan seorang Hanagayo Anda pun tidak berani melakukannya. Namun, Valentino malah berani melakukannya dengan senang hati. Hai MPH! Ya, sudah. Aku juga penasaran apa yang bisa dilakukan keluarga Wijaya yang tidak ada apa-apanya itu. Ucap Tuan Besar Darius sambil mendengus dengan dingin. Valentino memicingkan matanya dan merenung sesaat, lalu berkata, "Kamu bukan seorang perwira tentara, kan?" Tentu saja Valentino menanyakan kalimat ini dengan maksud tertentu. Jika Tuan Besar Darius adalah seorang mantan perwira yang telah berkontribusi kepada negara Nagon seperti Tuan Besar Ardin, Valentino akan bersikap lebih sopan terhadapnya. Namun, setelah melihat sikap dan cara Tuan Besar Darius berbicara, Valentino menyadari bahwa dia tidak mempunyai karakteristik seorang perwira militer. Memang benar, tapi bukan berarti kamu boleh bersikap sesukanya terhadap keluarga Darius. Jawab Tuan Besar Darius sambil mencibir. Tuan Besar Arden melangkah maju dan berbisik di telinga Valentino. Tuan Valentino, kakak tertua Tuan Besar Darius dulunya adalah seorang tentara yang memberikan kontribusi besar kepada negara kita, tapi pada akhirnya dia meninggal dalam sebuah pertempuran. Setelah itu, Tuan Besar Darius menggunakan nama besar dan jasa kakaknya untuk mendirikan yayasan di Kota Makmur. Valentino mendengarkan sambil mengangguk-angguk dengan ringan untuk mengungkapkan bahwa dia paham. Karena Tuan Besar Darius bukanlah seorang pahlawan negara, Valentino tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Valentino bertanya dengan suara dingin. Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Apakah istriku, Angel Kusuma, ada di sini? Tidak. Jawab Tuan Besar Darius sambil melipat kedua tangannya di belakang. Valentino mendengus dingin dan memerintahkan. Baiklah kalau begitu. Chris, Mario, masuklah dan geledah kediaman keluarga Darius sekarang juga. Gali tanahnya kalau perlu. Karena kalian bersikeras bahwa Angel tidak ada di sini, aku akan mencarinya sendiri. Baik, Kak Valentino. Chris dan yang lainnya mengiyakan, kemudian segera maju bersama para bawahan mereka. Lancang sekali kalian. Coba saja kalau kalian berani. Keluarga Darius tidak akan membiarkan kalian bersikap sesuka hati. Tampaknya, kalian benar-benar ingin mati hari ini. Tiba-tiba, semua anggota keluarga Darius memandang Valentino dan yang lainnya dengan murka. Tatapan marah mereka terlihat seolah mereka ingin membunuh Valentino saat ini juga. Valentino memicingkan matanya dengan dingin, lalu berkata dengan suara yang dingin pula. Kalau istriku memang tidak ada di sini, kenapa kalian begitu takut? Seorang pria paruh baya memelototi Valentino, lalu tiba-tiba berseru. Kamu, Tuan Besar, tidak perlu berdebat dengannya lagi. Katakan saja yang sebenarnya, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, aku juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan seorang bocah sepertimu terhadap keluarga Darius. Baiklah, biar ku beritahu secara langsung. Angel memang berada di sini. Kalau kamu bisa, coba saja bawa dia pergi dari sini.
Setelah pria paruh baya itu berbicara, semuanya langsung menjadi hening. Angel benar-benar telah ditangkap oleh keluarga Darius. Ternyata yang telah menangkap Angel benar-benar adalah keluarga Darius. Wajah Hanaga berubah menjadi menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk para anggota keluarga Darius sambil berseru dengan murka. Keluarga Darius, aku, Hanaga, menjamin satu hal atas namaku sendiri. Hari ini, keluarga Darius akan hancur. Para anggota keluarga Darius terkejut sesaat, lalu mulai terkekeh dengan merendahkan. Kalau keluarga Darius adalah pecundang, mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Poin terpenting saat ini adalah keluarga Darius tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah bertarung dengan Valentino dan para pengikutnya. Valentino perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan yang sedingin es. Valentino perlahan mengulurkan tangannya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kalau kalian masih mau hidup, serahkan istriku sekarang juga. Memangnya siapa kamu? Berani-beraninya kamu memerintahkan kami? Asal kamu tahu saja, kami tidak peduli apakah kamu adalah Valentino atau Tommy. Kalau kamu memang mampu, coba saja bawa istrimu pergi dari sini dengan tanganmu sendiri. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sehebat yang dikatakan orang lain. Ujar pria paruh baya itu dengan tenang tanpa bermaksud menyembunyikan apa-apa lagi. Jangan memaksaku untuk membunuh kalian. Seru Valentino dengan dingin sambil memelototi para anggota keluarga Darius dengan tatapan membunuh. Seorang pria paruh baya lainnya melangkah maju dan langsung berseru. Kalau kamu berani, coba saja kamu maju. Pengawal keluarga Darius, serang! Klang! Drap! 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 Dalam seketika, suara langkah kaki yang bergemuruh mendatangi Valentino dari segala arah. Valentino melihat ke sekitar sambil memicingkan matanya. Satu demi satu pengawal keluarga Darius yang berseragam khusus dan membawa senjata api mengepungnya. Jumlah mereka mencapai ratusan, bahkan ribuan. Setiap prajurit terlihat tegas dan garang. Langkah kaki mereka juga terdengar mengancam. Senjata api yang mereka pegang dengan erat semuanya diarahkan ke Valentino dengan seragam. Di sekeliling Valentino, satu demi satu pengawal keluarga Darius datang dari segala arah. Pada 360 derajat, mereka mengepung Valentino dan yang lainnya tanpa ada celah sama sekali. Jumlah mereka bahkan melebihi jumlah prajurit Maple Pavilion. Dengan senjata para pengawal keluarga Darius yang sangat canggih, bahkan asosiasi Maple Pavilion pun bukan tandingan mereka. Tampaknya, keluarga Darius memang telah membuat persiapan yang matang untuk melawan Valentino. Angin yang berembus membuat suasana di sana menjadi makin dingin. Dalam sekejap, puluhan ribu tentara keluarga Darius benar-benar telah mengelilingi Valentino dan yang lainnya hingga tidak ada jalan keluar bagi mereka sama sekali. Berhenti! Hanaga melangkah maju dan menunjuk para pengawal keluarga Darius itu sambil berseru dengan marah. Kalian ini berafiliasi dengan unit tentara yang mana? Namun, Hanaga malah terkejut karena tidak ada satupun dari para pengawal itu yang menjawabnya. Hanaga adalah seorang jenderal, jadi prajurit manapun pasti mengenalinya. Namun, para pengawal keluarga Darius ini malah tidak mengindahkan Hanaga dan menganggapnya sebagai orang tidak penting. Hanaga memelototi mereka dan kembali menjerit dengan marah. Kalian ini berani juga, ya? Hei, Pak Hanaga, tidak usah repot-repot begitu. Aku akui bahwa keluarga Anda memang kuat dan statusmu juga sangat terhormat. Tapi, bagaimanapun juga tempat ini adalah milik keluarga Darius. Pada dasarnya, kalianlah yang bersalah karena telah masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Walaupun kalian bersikeras maju sampai ke puncak, tempat itu tetaplah milik keluarga Darius. Ujar Tuan Besar Darius sambil perlahan mengelus janggutnya. Ekspresinya sangat percaya diri, tapi juga samar-samar mengandung tatapan menghina dan mencemooh. Bab 1717, aku akan melakukan segalanya untukmu. Lamerto maju dan berbisik kepada Hanaga. Pak Hanaga, sudahlah.
Hari ini adalah pertarungan Valentino. Semua orang yang datang bersama kita juga hanya akan mendengarkan perintah Valentino. Kita cukup berdiri di belakang dan membantu mereka pada masa-masa kritis. Hanaga pun menggertakkan giginya dan menunjuk Tuan Besar Darius, kemudian berbalik dan kembali ke belakang Valentino. Sebagai perwira bintang 3, hal ini tentu saja sangat mencoreng harga diri Hanaga, apalagi karena dia sedang menghadapi keluarga Darius. Namun, di sebuah negara seperti negara Nagon, mencoreng harga diri seorang perwira bintang 3 tidak akan berakhir baik. Melihat Hanaga mundur sementara, ekspresi Tuan Besar Darius menjadi semakin angkuh. Lagi pula, pasti hanya ada beberapa orang yang di dunia ini yang bisa menekan Hanaga. Tuan Besar Darius mendengus dingin, lalu bertanya sambil memelototi Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar Yuanda, keluarga Yuanda pasti malu harus menghadapi keluarga Darius setelah mengecewakan kami, kan? Tuan Besar Yuanda terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan datar. Aku kalah taruhan dengan Valentino, jadi aku terpaksa mengaku kalah. Semua orang di sana terlihat kebingungan. Masalah apa yang sebenarnya terjadi antara keluarga Yuanda dan keluarga Darius? Valentino juga diam-diam tertegun. Dia bukanlah orang bodoh. Sebelumnya, hal-hal tak masuk akal yang dilakukan Hanaga adalah perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada emosi. Saat mempertimbangkan percakapan ini dan kejadian sebelumnya, Valentino sepertinya bisa menebak apa yang telah terjadi. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak boleh diumbar oleh Tuan Besar Yuanda juga? Tuan Besar Yuanda telah melakukan sesuatu yang membuat keluarga Darius kecewa, jadi dia tidak ingin berurusan dengan keluarga Darius secara langsung. Apakah benar begitu? Lalu, apakah Tuan Besar Yuanda sengaja mengungkit taruhannya dengan Valentino supaya keluarga Yuanda berkesempatan untuk membantu Valentino di hadapan publik? Meskipun Valentino merasa bahwa gagasan ini agak tidak masuk akal, dia juga merasa bahwa hal ini semakin mungkin terjadi semakin lama dia memikirkannya. Kalau bukan begitu, apakah Tuan Besar Yuanda tidak menyadari bahwa Satya dengan sengaja mengungkapkan kelemahannya ketika bertarung dengan Valentino? Saat ini, isi kepala Valentino serasa telah bercampur aduk. Bagaimanapun juga, Valentino memang tidak memahami dendam generasi Hanaga dan Tuan Besar Darius, jadi dia tidak begitu memahami jalan pikiran mereka. Sudahlah, jangan bahas hal itu lagi. Aku hanya ingin bertanya, apakah keluarga Yuanda benar-benar ingin berkonflik dengan keluarga Darius hanya karena Valentino? Ucap Tuan Besar Darius sambil memicingkan matanya dan menyapu pandangannya ke arah orang-orang di belakang Valentino. Selain itu, aku juga ingin memperingatkanmu. Karena Valentino telah berbondong-bondong menyerang keluarga Darius, keluarga Darius tidak punya pilihan lain selain membunuh Valentino supaya tidak kehilangan harga diri. Aku sarankan, tidak peduli siapa dirimu, lebih baik kalian pergi saja. Kalau tidak, ingatlah, peluru itu tidak bermata, jadi kalian bisa saja mati di sini dengan tidak sengaja. Kata-kata Tuan Besar Darius sangat mengancam. Namun, sebenarnya dia tidak berani membunuh orang-orang yang berdiri di belakang Valentino itu. Mereka terdiri dari anggota Asosiasi Valentino Empire, Asosiasi Barang Antik Kota Vero, serta 4 keluarga kecil dan 2 keluarga besar Kota Makmur. Kekuatan mereka yang digabung sudah cukup untuk mengalahkan seluruh negara Nagon. Kalau mereka semua mati di sini, bayangkanlah seberapa besar masalah yang akan timbul. Sebelum membahas kekuatan keluarga Darius, yang pertama-tama harus dibahas adalah apakah keluarga Darius berani menanggung akibat ini atau tidak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika orang-orang yang berdiri di belakang Valentino itu mati, ekonomi dari lebih dari setengah negara Nagon akan langsung lumpuh. Oleh karena itu, Tuan Besar Darius tidak berani bertindak sesuka hati. Karena itu, dia pun menggunakan metode mengancam ini demi membuat orang-orang penting di belakang Valentino itu mundur. Namun, sepertinya Tuan Besar Darius agak terlalu naif. Dia tidak mengetahui apa-apa tentang hubungan antara Valentino dan orang-orang penting itu. Kamu sedang bercanda, kan? Apakah kamu benar-benar ingin meminta kami untuk mengkhianati Tuan Valentino? Padahal kamu sudah begitu tua, kenapa kamu masih senaif itu?
Kami hanya menyentuh sebagian dinding rumahmu, tapi kamu malah mau meratakan ekonomi negara hingga rata dengan tanah. Dalam sekejap, semua orang yang berdiri di belakang Valentino tertawa terbahak-bahak. Saat Valentino berada di kota Neo, Hendrik pernah mengajukan pertanyaan yang serupa kepada Valentino. Pada saat itu, meskipun keluarga Wijaya tidak menyediakan apa-apa kepada Valentino, setidaknya Valentino mempunyai identitas putra keluarga Wijaya di kota Kamor yang tidak bisa dihapus. Valentino bisa saja memanfaatkan identitas ini untuk mengambil alih seluruh kota Neo tanpa berusaha, tetapi dia tidak melakukannya. Saat itu, Hendrik memang belum begitu memahami jalan pikiran Valentino. Namun, dia sudah berangsur-angsur mulai mengerti. Kalau Valentino mendapatkan kekuasaannya menggunakan identitas keluarga Wijaya, pengikutnya pasti tidak akan setia padanya. Kalau Valentino bertindak seperti itu, artinya dia hanya melayani keluarga Wijaya kota Kama. Namun, nyatanya Valentino menaklukkan hati orang-orang penting itu satu persatu dan meyakinkan mereka semua dengan usahanya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, Valentino telah menaklukkan begitu banyak orang penting dan memperoleh kekuasaannya ini. Karena Valentino melakukannya dengan usahanya sendiri, tentu saja para pengikutnya jauh lebih setia daripada jika mereka menjadi pengikut Valentino karena tertekan oleh identitasnya. Oleh karena itu, mereka hanya tertawa dan mengejek Tuan Besar Darius saat melihatnya berusaha mengancam mereka. Chris yang berdiri di belakang Valentino pun memaki sambil memelototi Tuan Besar Darius. Sudahlah, jangan beromong kosong lagi, dasar tua bangka. Aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kamu akan menyerahkan Nona Angel? Serahkan! Serahkan! Puluhan ribu pengikut Valentino berteriak dengan serempak, tak peduli apakah mereka adalah pemilik bisnis besar, orang kaya di kota makmur maupun ahli bela diri di kota Fero. Satu kata serahkan itu sudah cukup untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Ekspresi Tuan Besar Darius berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dingin pula. Apakah kalian benar-benar mengira bahwa keluarga Darius tidak berani membunuh kalian? Begitu kalian menapakkan kaki kalian ke kediaman keluarga Darius tanpa izin, aku berhak membunuh kalian saat itu juga. Namun, para pengikut Valentino yang mendengar ucapan ini semakin merasa geli. Mereka bahkan tidak takut melawan keluarga Yoanda yang menguasai kota makmur, apalagi keluarga Darius yang posisinya berada di bawah keluarga Yoanda. Valentino menggertakkan giginya dan melangkah maju, lalu berkata sambil memelototi Tuan Besar Darius. Aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kalian akan menyerahkan istriku atau tidak? Kalau bukan demi keselamatan Angel, Valentino pasti sudah memerintahkan semua orang untuk maju dari tadi. Namun, dia tidak bisa menahan emosinya lagi karena sikap Tuan Besar Darius yang angkuh itu. Tidak akan. Apa menurutmu keluarga Darius adalah buah busuk yang bebas kalian injak sesuka hati? Ucap Tuan Besar Darius sambil mendengus dingin, lalu menatap Valentino dengan jijik. Bagus. Bagus sekali. Balas Valentino sambil mengangguk ringan. Aura pembunuh yang dingin pun perlahan merasuki matanya. Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba menoleh ke arah area perumahan keluarga Darius. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Angel, aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengar suaraku atau tidak, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Hari ini, aku, Tommy Wijaya, ingin memberitahumu hal ini. Ibumu bisa saja meninggalkanmu, ayahmu bisa saja mengabaikanmu, dan kakekmu bisa saja membencimu. Walau semua orang tidak peduli padamu, aku akan tetap mencintaimu. Aku akan melindungimu. Aku akan melakukan segalanya untukmu, tak peduli apapun itu. Hanaga yang mendengarnya pun terlihat malu dan diam-diam merasa bersalah. Tidak peduli apakah ada orang lain yang menyayangi dan mencintaimu juga, aku akan tetap mencintaimu. Hari ini, aku membawa semua pengikutku untuk membantuku membawamu pulang, jadi tidak ada orang yang bisa menghentikanku. Kalau kamu bisa mendengarku, jagalah dirimu baik-baik untuk saat ini. Sebentar lagi, aku akan membawamu pulang. Bab 1718,
Maju. Raungan Valentino terdengar seperti petir yang menggelegar dan bisa terdengar hingga jarak ratusan kilometer. Di dalam suatu ruangan, Angel bisa mendengar suara Valentino dengan jelas. Air matanya pun seketika berjatuhan. Huhu. Mulut Angel disumpal kain, jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Air matanya terus mengalir dan dia hanya bisa menggeleng terus-menerus. Hatinya terasa semakin terenyuh. Benar. Tentu saja ada orang lain yang menyayangi Angel. Tidak peduli kapan dan kemanapun Angel pergi, Valentino akan selalu mencintainya, menyayanginya dan melindunginya. Hal itu sudah lebih dari cukup bagi Angel. Aku akan menunggumu. Sayang, aku akan menunggumu membawaku pulang. Batin Angel sambil mengangguk dengan kuat dan melihat keluar jendela. Begitu Valentino meneriakkan kata terakhir, ekspresi para prajurit keluarga de Reyes langsung berubah. Valentino, apa maumu? Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Tanya Tuan Besar de Reyes sambil mendengus dingin. Namun, Valentino bahkan tidak meliriknya sama sekali, melainkan tiba-tiba mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi. Jangan beromong kosong denganku lagi. Siapapun yang merasa bahwa dirinya adalah pengikutku, Tommy Wijaya, majulah sekarang juga. Perintah Valentino sambil mengayunkan lengannya ke bawah. Lengan Valentino bergerak dari atas ke bawah seperti bendera yang memulai sebuah pertandingan besar. Dengan satu gerakan tangan Valentino, ribuan pasukannya langsung maju tanpa ragu. Dengan satu perintah, ribuan pasukannya maju tanpa segan. Hanaga membelalak dan buru-buru berlari ke arah Valentino, lalu berteriak sambil memegang lengan Valentino erat-erat. Jangan tembak! Valentino, jangan tembak dulu! Dengarkan aku dulu! Sebagai seorang perwira tentara, Hanaga lebih memahami hal-hal seperti ini daripada Valentino. Terlepas dari apakah prajurit keluarga de Reyes adalah pasukan pribadi keluarga de Reyes atau bukan, mereka tetaplah tentara militer. Apakah Valentino lupa bahwa status seorang tentara cukup tinggi? Jika Valentino benar-benar menembakkan senjata apinya untuk menghadapi mereka, negara Nagon tidak akan memaafkan Valentino. Valentino memicingkan matanya dan perlahan menekan amarahnya, lalu bertanya kepada Hanaga dengan dingin. Apakah aku harus membuang senjataku dan membiarkan orang-orangku dibunuh? Aku yakin mereka juga tidak akan menembak. Valentino, dengarkan aku dulu. Aku punya rencana. Kita boleh saja menyerang mereka, tapi intinya adalah kita tidak boleh menggunakan senjata api. Paham? Ekspresi Hanaga terlihat sangat serius dan bahkan terlihat sedikit memohon. Hanaga pun berbisik kepada Valentino dengan tergesa-gesa sambil menggertakkan giginya. Kalau kamu bersikeras menggunakan senjatamu, pertarungan ini akan memakan banyak korban. Bahkan kalau kamu berhasil menyelamatkan Angel, apakah kamu akan merasa tenang? Angel juga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Itu pun kalau kamu dan Angel masih bisa bersembunyi di negara Nagon. Kalau puluhan ribu orang mati dalam satu pertempuran senjata api, siapa yang bisa menanggung konsekuensinya? Bagaimanapun, tempat ini adalah kota makmur, bukan daerah pribadi seperti pulau keluarga Wijaya. Valentino berbalik dan melihat para prajurit keluarga de Reyes. Pada saat ini, puluhan ribu prajurit keluarga de Reyes mengangkat moncong senjata api mereka ke arah Valentino. Lalu, Hanaga buru-buru maju dan menunjuk para prajurit keluarga de Reyes itu sambil berseru. Aku tidak peduli apakah kalian adalah prajurit ketentaraan atau pasukan pribadi keluarga de Reyes. Aku, Hanaga Yuanda, menggunakan identitasku sebagai perwira bintang 3 sebagai jaminan. Kalau kalian berani mengambil inisiatif untuk menembak, aku akan mengirim kalian semua ke pengadilan militer. Kalau kalian tidak percaya, coba saja sendiri. Ucapan Hanaga itu membuat para pengawal itu tertegun dan ragu-ragu dengan ekspresi serba salah. Cih, jangan dengarkan ucapannya. Asalkan siapapun dari pihak Valentino berani memulai tembakan, serangan kita akan dianggap sebagai tindakan membela diri. Ucap Tuan Besar de Reyes sambil mendengus dengan marah.
Dia tidak menyangka Hanaga benar-benar akan menghancurkan rencananya sepenuhnya. Awalnya, dia berpikir bahwa asal Valentino berani mulai menembak, serangan balik dari pihaknya akan dianggap tidak bersalah. Bahkan kalau ada seseorang dari pihak Valentino yang terbunuh, mereka tidak akan berani mengatakan apapun, begitu juga dengan para petinggi hukum. Namun, rencana Hanaga untuk mencegah kedua belah pihak menggunakan senjata api benar-benar membuat Tuan Besar Darius merasa tertekan. Valentino juga seketika tersadar, lalu mengangguk dan menatap para prajurit keluarga Darius dengan dingin. Kalau begitu, majulah bersamaku. Semua prajurit Maple Pavilion adalah tentara yang hebat. Bahkan kalau kita tidak menggunakan senjata api, kita tetap bisa mengalahkan pihak musuh. Maju! Perintah Valentino sambil berlari di posisi terdepan. Klang! Drap! 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 Dalam sekejap, kaki puluhan ribu orang mulai berderap. Chris, Mario, Kasman dan lainnya pun maju di sisi Valentino untuk melindunginya. Di belakang mereka, semua prajurit asosiasi Valentino Empire, tak terkecuali para pemilik bisnis yang mengenakan jas dan sepatu kulit, orang kaya di kota makmur maupun ahli bela diri dari kota Fero yang mengenakan seragam bela diri, semuanya maju sambil menggertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion yang menggertakkan gigi dengan murka sudah mendekati garis pertahanan pengawal kediaman Darius. Hentikan mereka! Hentikan mereka! Tuan Besar Darius langsung panik dan buru-buru mundur sambil memberi perintah kepada para prajurit keluarga Darius. Namun, dia tetap tidak berani memerintahkan mereka untuk menembak. Kalau mereka mulai menembak di saat pihak Valentino tidak menembak, mereka semua akan terkena hukuman pidana. Di situasi ini, siapapun yang menembakkan peluru terlebih dahulu akan dihukum. Dengan kata lain, keluarga Darius tidak mungkin berani menembak para orang penting yang mengikuti Valentino itu. Ayo, coba saja bunuh asosiasi Valentino Empire. Ayo, tembak. Bunuhlah anggota distrik komersial Reverso dari kota makmur. Para prajurit Maple Pavilion menggertak para prajurit keluarga Darius bersama-sama, baik yang berseragam militer maupun yang mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka juga terus maju tanpa henti sambil mengikuti Valentino. Puluhan ribu prajurit keluarga Darius mulai merasa panik. Tentu saja mereka tidak berani menggunakan senjata api sesuka hati. Namun, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus menggunakan tubuh mereka sebagai pelindung? Drap! 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 Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion berderap secara serempak dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Serpihan tanah di kediaman keluarga Darius mulai bergetar karena diinjak oleh ribuan orang secara serempak. Pasir beterbangan dan angin juga berembus. Bumi berguncang dan seruan para prajurit Maple Pavilion mengguncang langit. Melihat situasi ini, banyak yang bahkan merasa bahwa hari ini, keluarga Darius akan mati. Keluarga Darius, serahkan istriku! Seru Valentino sambil menggertakkan giginya dan melangkah maju. Saat ini, dia sudah tidak bisa merasakan rasa sakit dari luka di tubuhnya dan hanya memikirkan Angel. Puluhan ribu prajurit keluarga Darius tidak bisa mundur dan hanya bisa berdiri berjajar di garis depan dalam upaya menghentikan Valentino dan para pengikutnya. Maju! Maju! Saat ini, kedua pihak bagaikan dua mobil yang sedang melaju ke arah satu sama lain. Prajurit Maple Pavilion yang badannya kekar, majulah ke paling depan. Seru Chris sambil meninju seorang prajurit keluarga Darius. Maju? Tentu saja tidak masalah. Tujuan Valentino yang sebenarnya adalah membuat pihak musuh menyerah. Jadi, para prajurit Maple Pavilion tidak takut terhadap pertempuran jarak dekat walau mereka tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Dengan satu perintah, prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas ke depan. Serangan tak henti dari prajurit Maple Pavilion membuat bendera pihak Valentino berkibar dengan berwibawa. Bagaimanapun, kualitas fisik para pemilik bisnis tentu saja tidak sebanding dengan prajurit Maple Pavilion. Oleh karena itu,
Saat ini puluhan ribu orang prajurit Maple Pavilion itu persis seperti rekan satu tim dalam sebuah permainan. Para tentara yang lebih kuat bergegas maju dengan berani untuk melindungi rekan-rekan mereka supaya tidak terluka. Serang! Serang sampai mereka berlutut dan memohon ampun. Bab 1719, bertarung dengan semangat yang membara. Hajar mereka! Hajar keluarga Deraya sampai mereka hancur berkeping-keping. Hajar! 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 Seruan hajar terus bergema dan bergemuruh di seluruh kediaman Derayes. Huru-hara dari pertarungan jarak dekat antara puluhan ribu orang itu terlihat amat menakutkan. Kacau. Situasinya benar-benar kacau. Semua orang mengerahkan tenaga maksimal dan terus meninju pihak lawan. Pertarungan ini adalah pertarunganku. Kemenangan akan jatuh ke tanganku. Keluarga Derayes, lihatlah berapa banyak orang yang mendukungku dari belakang. Kalau hari ini aku tidak berhasil membuat keluarga Derayes hancur berkeping-keping, aku, Valentino Wijaya, adalah seorang suami yang gagal. Hajar mereka! Seru Valentino sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Klang! Pedang Valentino pun bertabrakan dengan senjata api seorang prajurit keluarga Derayes. Kekuatan dahsyat yang ditimbulkan tabrakan ini membuat prajurit itu membeku dan membelalak dengan ketakutan. Enyah! Enyah dari hadapanku sekarang juga! Teriak Valentino sambil menggertakkan giginya dan menebas pisaunya tanpa henti. Tahan dia! Tahan dia dulu! Perintah Tuan Besar Derayes dari belakang dengan kencang sambil menunjuk Valentino. Asalkan dia bisa menangkap Valentino, semua masalah akan terpecahkan. Belasan prajurit keluarga Derayes yang mendengar perintah itu langsung bergegas ke arah Valentino. Sialan! Apa kalian hanya menganggapku sebagai hiasan belaka? Chris mengangkat senapan yang dipegangnya dan melemparkannya ke arah para prajurit itu sekuat tenaga. Brak! Senapan Chris pun hancur karena mengenai seorang prajurit. Alhasil, prajurit itu pun pingsan dan jatuh terkulai di lantai. Mario dan yang lainnya segera melindungi Valentino dengan sigap. Mereka tidak akan membiarkan pihak musuh menangkap Valentino. Hancurkan keluarga Derayes! Bunuh semua kacung keluarga Derayes! Hancurkan keluarga Derayes dan bunuh kakek lampir itu! Seru seorang prajurit Maple Pavilion, diikuti semua orang di sekitarnya. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion bertarung dengan semangat yang membara. Seruan mereka yang mengerikan seakan hampir mengguncang langit. Brak! Klang! Pertempuran ini adalah sebuah pertempuran tanpa peluru. Semua orang yang terlibat hanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat tanpa ada yang berani menggunakan senjata api. Sebelum Valentino dan kepala keluarga Derayes memberi perintah, tidak ada seorang pun prajurit yang berani memulai tembakan pertama. Inilah bentuk disiplin yang ketat dan kesetiaan yang kuat. Pada saat ini, huru-hara di sana sudah mencapai titik puncaknya. Meskipun kediaman keluarga Derayes sangat luas, baku hantam puluhan ribu orang itu tetap membuat tempat itu sangat ramai dan kacau balau. Entah dari kapan, semua dinding kediaman Derayes mulai runtuh, sehingga medan pertarungan makin meluas. Bahkan, ada banyak orang yang sampai bertarung di jalan di luar kediaman Derayes. Walau begitu, tidak ada satupun orang yang mundur. Valentino dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan. Namun, tentu saja para prajurit keluarga Derayes juga bertahan dan melawan sampai titik darah penghabisan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang bagi Valentino dan yang lainnya untuk mundur. Valentino sudah memastikan bahwa Angel berada di kediaman keluarga Derayes, tepatnya di sebuah rumah besar di belakang kediaman keluarga Derayes. Saat ini, Valentino telah sampai di garis pertahanan utama prajurit keluarga Derayes. Garis pertahanan ini terdiri dari puluhan ribu prajurit keluarga Derayes. Kalau Valentino bisa menerobos garis pertahanan ini, mereka akan langsung menghadapi anggota keluarga Derayes. Dengan begitu, barulah ada kesempatan bagi Valentino untuk menyelamatkan Angel. Oleh karena itu,
Valentino dan yang lainnya tidak punya pilihan lain sama sekali. Kekuatan fisik prajurit keluarga de Reyes memang terbilang cukup tinggi. Namun, prajurit Maple Pavilion juga tidak kalah kuat. Jangan lupa bahwa mereka didukung ribuan orang ahli bela diri dari kota Vero. Danny, Reggie dan yang lainnya adalah kumpulan ahli bela diri terkuat di seluruh negeri. Kalau orang biasa bertarung dengan ahli bela diri yang sudah sering berlatih bela diri, mereka pasti tetap akan merasakan adanya celah kekuatan yang besar. Bahkan pertempuran ini saja sudah bisa dianggap sebagai pertarungan antara prajurit keluarga de Reyes dan lingkaran ahli bela diri kota Vero. Sialan! Maki Reggie. Reggie berteriak dengan marah. Saudara-saudaraku, selama ini kita tidak bisa banyak membantu Kak Lano karena kita tidak mahir menggunakan senjata api. Tapi, dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, untuk apa kita takut? Kerahkan seluruh kekuatan kalian dan berjuanglah sampai akhir demi Kak Lano. Berjuang sampai akhir demi Kak Lano. Berjuang sampai akhir demi Kak Lano. Dalam sekejap, semangat tarung ribuan orang ahli bela diri terkuat dari seluruh kota Vero itu tiba-tiba meningkat secara drastis. Mereka terus bertarung dengan semangat yang membara. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Mereka semua pun bergegas ke depan bersama-sama dengan keyakinan yang kuat. Mereka hanya perlu maju, menghajar keluarga de Reyes dan menyelamatkan Nona Angel. Ada yang bertarung demi Kak Valentino dan ada yang bertarung demi Tuan Valentino. Ada yang bertarung demi bos mereka dan ada juga yang bertarung demi sesama anggota asosiasi. Singkatnya, mereka semua bertarung demi Valentino. Semuanya bersatu sampai akhir dalam pertumpahan darah ini. Pada awalnya, prajurit keluarga de Reyes masih cukup percaya diri, tetapi saat pertempuran sudah berlangsung, mereka mulai merasa panik. Reputasi Danny bukanlah rumor belaka. Dia menebas pedangnya yang terpantul cahaya dengan kecepatan secepat kilat. Kekuatan bertarungnya tentu tidak usah diragukan lagi. Dengan gerakannya yang lihai, suatu cahaya dingin yang mematikan langsung memotong kepala dua orang prajurit keluarga de Reyes. Reggie dan Chavo juga tidak kalah hebat. Mereka melawan 5-6 orang sendirian. Tidak ada satu pun dari mereka yang ingin mundur, mereka malah bertarung sambil berseru dengan bersemangat. Saat ini, setiap ahli bela diri di kota Vero memancarkan niat pertempuran yang mengerikan. Satu orang ahli bela diri bertarung melawan 2 hingga 3 orang tanpa kesulitan apapun. Perasaan yang telah mereka tahan selama ini akhirnya dilepas di pertempuran hari ini. Dulu saat Valentino menghadapi keluarga Wijaya di kota Kama, dia lebih sering menggunakan senjata api, jadi para ahli bela diri ini tidak berkesempatan membantunya. Sampai hari ini, mereka jarang memiliki kesempatan untuk beraksi, karena Valentino seringkali bertarung sendiri atau menggunakan senjata api. Hari ini, mereka akhirnya diberikan kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka, jadi tentu saja mereka sangat bersemangat. Setelah menahan diri selama ini, mereka akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada Kak Lanau, jadi tidak ada satu pun dari mereka yang ragu-ragu. Bruk! Klang! Bunuh! Bunuh mereka semua! Pesetan! Pegang pedang kalian rat-rat dan ikuti aku! Serang! Darah berceceran di mana-mana. Baku hantam puluhan ribu orang itu melenyapkan banyak prajurit keluarga de Reyes dalam sekejap. Tiba-tiba, Cristo bergegas ke arah Valentino sambil berseru. Kak Valentino, ambil pedang ini. Ternyata, Cristo membawakan sebuah pedang kesatria sepanjang 2 meter. Pedang ini persis seperti pedang sabit milik Jenderal Yuncang dari zaman 3 negara. Valentino makin bersemangat. Saat dia pergi ke kota makmur untuk pertama kalinya, Cristo pernah menggunakan pedang jenderal ini. Valentino tidak menyangka bahwa hari ini Cristo akan membawa pedang ini bersamanya. Semangat Valentino seketika makin membara. Dia pun berteriak dengan gigi terkatup. Berikan kepadaku! Sambil menjawab, Valentino melemparkan pisau baja yang dipegangnya ke lantai. Kak Valentino, tangkap! Seru Cristo sambil melemparkan pedang jenderal itu. Shung!
Lengan Valentino secara spontan ikut jatuh saat dia menangkap pedang tersebut. Berat pedang ini benar-benar tidak seperti pedang pada umumnya. Sret! Valentino bahkan merasakan luka di tubuhnya makin terbuka dan darah pun mengalir dengan makin deras gara-gara luka tersebut. Namun, Valentino menggertakkan giginya dan berusaha melawan rasa sakit itu, lalu mengangkat pedang itu dan menebasnya di udara. Sering! Valentino tiba-tiba mengayunkan pedang jenderal yang panjangnya hampir 2 meter itu. Berkat pedang itu, Valentino merasakan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak dalam seketika.